Puji Tuhan, bersyukur saudara-saudara kita boleh kembali di dalam PA online di bulan Maret ini. Saya percaya setiap kita semakin bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita semakin rindu untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Sebelum kita masuk lebih dalam perenungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau terus menyertai kehidupan kami, setiap langkah kami. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk boleh semakin mengerti kehendak-Mu, untuk boleh semakin mengerti kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Biar Tuhan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kau berikan kami hikmat. Roh Kudus pimpin kami dalam setiap kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan PA online kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu hal yang cukup banyak ditekankan di dalam firman Tuhan, yakni ketaatan. Taat biasanya berhubungan dengan suatu otoritas, hubungan antara Tuhan dan sesama maupun dengan kita sesama. Kemudian taat juga berkaitan dengan perintah ataupun tuntutan. Nah, mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang 22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi Samuel berkata, "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan sembelihan sama seperti ketaatan kepada firman Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mematuhi lebih baik daripada lemak domba jantan." Puji Tuhan. Tuhan berbicara, berfirman kepada Samuel yang kemudian disampaikan kepada bangsa Israel bahwa menekankan ketaatan jauh lebih berharga di hadapan Tuhan dibandingkan dengan sebuah pengorbanan dalam ritual keagamaan. Demikianlah Tuhan mau setiap kita memiliki yang namanya ketaatan. Ketaatan yang bukan sekedar kata-kata, namun seperti apakah ketaatan sejati yang Tuhan inginkan ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita melihat teladan di dalam Ibrani yang pasal ke-11 ayat ke-8. Ibrani 11 ayat 8. Oleh iman Abraham taat ketika dipanggil untuk pergi ke tempat yang harus diterimanya sebagai warisan, dan ia berangkat meskipun ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, teladan yang pertama kita lihat bahwa ketaatan dengan iman bahwa Allah menyediakan. Ketaatan Abraham ditunjukkan kepada Tuhan untuk memperlihatkan, membuktikan bahwa imannya bukan hanya sekedar dalam perkataan saja, tetapi Abraham mewujudkannya di dalam tindakan nyata. Ketika ia dipanggil oleh Tuhan, ia percaya kepada panggilan dan janji Tuhan, kemudian dia berangkat ke tempat yang bahkan belum ia tahu. Dan khususnya pada peristiwa ketika Tuhan meminta ia menyerahkan Ishak, Abraham dengan taat membuktikan imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan korban pengganti untuk Ishak. Demikianlah mari kita mau taat mengikuti segala jalan yang Tuhan tentukan dengan dasar bahwa kita taat karena iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyediakan, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ibrani 11 ayat 9-10. Dengan iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seperti di tanah asing. Dan ia tinggal di kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, ahli waris yang sama dari janji itu.
sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, Abraham rela meninggalkan hidupnya yang sudah cukup nyaman, memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, ketika dia sudah berada di dalam tanah perjanjian, yaitu bisa kita bilang janji yang Tuhan genapi dalam kehidupannya, namun dia tetap berperilaku atau tetap bersikap seperti seolah-olah dia seorang pendatang, yaitu seperti di tanah asing. Dan dikatakan tinggal di kemah-kemah, di mana kemah adalah tempat tinggal sementara. Nah, Abraham menyadari bahwa perjalanan kehidupannya, tujuan utamanya bukan sekadar mendapat janji tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang ada di dunia ini, yakni kota Kanaan. Namun, Abraham sadar bahwa ada janji Tuhan yang lebih besar lagi yang ia fokuskan. Nah, pada saat Tuhan memberikan janjinya di dalam kitab Kejadian, Abraham mengerti bagian terbaik dari janji tersebut, yaitu bukan sekedar menjadi bangsa yang besar, namun di sana dikatakan firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Melaluimu segala bangsa akan mendapat berkat." Nah, ini mengindikasikan bahwa melalui Abraham akan ada Mesias yang dinantikan, itu keselamatan yang besar yang dinantikan oleh umat manusia. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat 14 berkata, "Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu." Ketaatan Abraham didasari oleh imannya bahwa penantian akan kota kekal yang akan Tuhan sediakan. Abraham tidak fokus hanya kepada berkat jasmani yang sebenarnya sudah cukup besar, yaitu tanah Kanaan, tetapi Abraham tahu ada yang Tuhan sediakan, kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Mari kita taat dengan berfokus kepada warisan surgawi, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan karena kasih. Ketika kita sudah memiliki ketaatan dengan iman, didasari oleh iman, ketaatan yang berfokus kepada tujuan yang kekal, kemudian kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus melakukan semua ketaatan kita karena kasih. Nah, teladan yang sempurna adalah ketaatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib karena kasih-Nya. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib." Karena kasih, Yesus taat melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Karena kasih, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Nah, mengikuti teladan Yesus, mari kita bertumbuh di dalam ketaatan yang sejati. Taat yang didorong oleh kasih kepada Allah, sehingga kita melakukan kehendak-Nya karena kita mengasihi Allah, bukan karena kepaksaan. Demikian juga ketika kita berbicara tentang ketaatan kepada sesama, misalkan kepada orang tua, kepada suami istri, ketaatan kepada pemimpin, maka ketaatan itu haruslah didorong oleh kasih. Kita melakukannya bukan karena tekanan ataupun paksaan, tetapi karena kita mengasihi, makanya kita taat. Yang keempat adalah ketaatan penuh di dalam segala hal. Nah, ketaatan sejati berasal dari sikap hati yang berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ketika kita melepaskan kendali hidup kita ini, kemudian kita izinkan Tuhan untuk memimpin, kita akan semakin taat kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6, Amsal 3 ayat 5-6,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang taat, maka taat yang sejati tidak hanya di satu atau dua hal, namun dalam segala hal kita lakukan semuanya itu di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, satu ilustrasi yang berkaitan tentang ketaatan adalah seorang pilot pesawat dan tim navigatornya. Nah, bila kita melihat kaca pesawat ya, mungkin di bagian kokpitnya, di bagian depan, itu tidak luas ya dibandingkan dengan ukuran pesawat yang begitu besar. Mungkin kita bisa melihat mungkin jarak pandang kaca bus mungkin lebih besar dibandingkan jarak pandang di dalam kaca pesawat gitu ya. Nah, namun ada fungsi yang lain yaitu yang namanya adalah tim navigator. Nah, biasanya ketika pilot ada di udara sedang terbang, nah mereka mendengarkan panduan dari tim navigator. Nah, tim navigator ini memiliki ruang lingkup yang luas. Dengan teknologi, dengan alat-alat yang ada, mereka memantau kondisi pesawat, lingkungan di sekitarnya, bahkan kondisi lingkungan yang ada di depan, di jalur yang akan dilalui oleh pesawat itu. Bahkan belum dilalui, tetapi tim navigator sudah dapat melihat semua keadaan tersebut. Nah, navigator ini biasanya memberi arahan untuk kecepatannya, ketinggian pesawatnya, kemudian mereka juga bisa melihat apakah ada badai, ada apa di dalam perjalanan nantinya. Makanya akan ada peringatan-peringatan tentang mungkin bahaya cuaca dan sebagainya. Nah, pilot sendiri harus mengikuti perintah dari navigator agar perjalanannya lancar dan selamat. Demikianlah di dalam kehidupan ini. Kita seperti pilot yang dapat mengambil keputusan atas kehidupan kita. Namun, ikutilah arah dari Sang Navigator sejati, penasehat ajaib kita, yaitu Tuhan Yesus yang pasti membawa kita selamat sampai akhir. Sebab Ia Maha Tahu, Ia Maha Kuasa, maka marilah kita taat sepenuhnya dalam segala hal menjalani kehidupan ini. Taat dengan iman karena Allah menyediakan, taat dengan berfokus kepada tujuan yang kekal, taat yang dilakukan karena kasih di dalam segala hal, karena taat merupakan bukti dari perjalanan iman kita. Mari kita terus pelajari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kita juga harus membiasakan diri untuk mentaati firman Tuhan dalam setiap keputusan hidup yang harus kita ambil. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat juga kepada setiap otoritas yang ada dalam kehidupan ini. Otoritas antara orang tua, ketaatan kepada orang tua, kemudian ketaatan antar suami dan istri, kemudian ketaatan pada pemerintah, ketaatan juga kepada pemimpin di dalam pekerjaan kita atau di dalam gereja. Kemudian banyak lagi Tuhan mau kita juga taat kepada sesama kita, khususnya yang memiliki otoritas atau kekuasaan lebih tinggi. Karena itulah bentuk ketaatan kita juga kepada Tuhan. Nah, ketaatan sejati merupakan sebuah proses. Kita sama-sama belajar. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk terus bertumbuh di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa Tuhan sangat menghargai setiap ketaatan. Tuhan sangat rindu setiap umat yang telah ditebusnya hidup taat kepadanya, bukan karena paksaan, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Demikian kami bersyukur teladan yang Tuhan sudah beri, taat sampai mati untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami mau terus taat kepada Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam segala hal
kami mau taat bahkan kepada sesama kami, karena kami tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, bahkan bagi kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk terus peka kepada kehendak Tuhan, bahkan mampu melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk PA online pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.